Melanjutkan alur cerita Donghua Stellar Transformation Season 5 versi novelnya, sebelum itu bantu subscribe. Setelah dia mengambil semua jarahan dari grup, dia melanjutkan untuk mencapai tahap akhir bintang gelap untuk membuka dunia lapisan kedua dari Atlas. Hatinya bergetar dengan antisipasi saat dia berspekulasi tentang jumlah Raja Iblis tingkat puncak di dunia lapisan kedua. Dengan kekuatan baru yang ganas ini, bahkan mistik abadi level 1 atau 2 akan dihancurkan oleh pasukan Raja Iblis level puncak. Dia mengulurkan gulungan emas yang merupakan atlas 10.000 binatang. Kemudian menyalurkan kekuatan barunya dari tahap akhir bintang gelap ke gulungan emas. Awalnya untuk membuka dunia lapisan kedua dari Atlas membutuhkan kekuatan abadi emas, tetapi tahap akhir bintang gelapnya memiliki kekuatan tingkat 2 hingga 3 emas abadi, jadi entry seharusnya mudah. Cahaya menyilaukan meletus dari dalam gulungan wajah Qin Yu terbelah dengan senyum lebar. Dia berhasil, gerbang mutiara dari dunia lapisan kedua terbuka perlahan dan kehadiran individu serta informasi dari semua binatang di dalamnya memasuki pikirannya. Dunia lapisan kedua di hari ini, para dewa dan makhluk ajaib banyak yang berbicara dan berpesta bersama. Mereka semua telah menghabiskan bertahun-tahun bersama, tetapi pada saat ini ketika Qin Yu membuka dunia lapisan kedua, semua hati binatang ini sedikit gemetar. Mereka semua melihat ke atas pada pendekatan majikan baru mereka. Ada 28 Raja Iblis level 9. Jantung Qin Yu dipompa dengan keras di dadanya, itu adalah 28 Raja Iblis tingkat puncak. Jika dia telah membuka dunia lapisan kedua jauh lebih awal daripada yang dia butuhkan untuk menggunakan dan secara langsung mengontrol boneka abadi untuk membunuh 5 abadi dari kelompok Yudian. Bisa saja mengirim 5 atau 6 Raja Iblis level 9 dan itu akan menjadi kesepakatan yang dilakukan begitu saja. Ada 28 Raja Iblis level 9 dan level 8 hanya lebih dari 100 dan level 7 setinggi 300. Dia merasakan dadanya membengkak dengan kekuatan seperti seorang jenderal yang memeriksa pasukan elit barunya. Perasaan yang ada di dalam tangannya memiliki kekuatan yang sangat besar, perasaan supremasi perhatian semua lapisan dunia kedua dari Atlas. Siapa pemimpin di sini? Dia mengirimkan pesan ini ke dunia melalui pikirannya. Suara Qin Yu bergema di hati semua binatang di dalam lapisan. Sesaat kemudian seorang pria kurus tinggi, seorang pria kekar dengan kepala rambut emas dan seorang wanita dengan jubah putih mewah berdiri di wilayah udara di atas permukaan. Pria kurus berada sedikit di depan sementara pria berambut emas dan wanita mengapit yang pertama. Uan yang ini disebut Konglan. Dunia ini berada di bawah pengawasan saya serta 2 bawahan tangan kanan pria dan tangan kiri wanita Tu Gang dan Dan Meng. Suara pemimpin kata diproyeksikan ke dalam pikirannya. Dengan satu pikiran, ketiga ahli ini muncul di depan mata Qin Yu yang sedang duduk dalam posisi bersila di sisi tempat tidur berwarna giok. Kami menyapa guru besar. Trio itu segera membungkuk dalam-dalam. Qin Yu mengangguk sedikit. Baiklah, dengan membuka dunia lapisan kedua dari Atlas aku sudah cukup familiar dengan kekuatanmu. Dari apa yang saya amati Anda adalah pemimpin dari Raja Iblis tingkat 9 binatang ajaib. Kamu sendiri adalah dewa binatang kelas menengah kan? Itu benar Tuan. Dia telah memeriksa dan memperhatikan ke-28 dari Raja Iblis level 9. Dari mereka kelompok yang lebih kecil terdiri dari binatang ajaib sedangkan mayoritas adalah binatang ilahi yang berjumlah hingga 20 binatang. Pemimpin mereka Konglan sebenarnya adalah dewa binatang kelas menengah sedangkan kelompok utama terdiri dari binatang dewa kelas rendah. Agar Konglan menjadi pemimpin dari semua Raja Iblis ini tentu saja orang bisa mengerti dia memiliki kekuatan untuk mendukung fakta itu. Tuan kakak laki-laki Konglan bukan hanya pemimpin dari 28 Raja Iblis dan binatang dewa kelas menengah tapi juga seorang pemimpin dari lapisan dunia pertama Atlas. Lebih dari 1000 binatang di dunia lapisan pertama, dia adalah yang tercepat untuk naik ke dunia lapisan ini. Wanita sisi kiri yang mengenakan jubah putih memeluk tubuh tersenyum melamun dan dengan percikan main-main di matanya saat dia menatap Konglan dengan penuh perhatian.
Saat dia mendengar ucapan ini, Qin Yu dapat menentukan satu hal: setelah kematian Kaisar Niyang dan waktu setelahnya sekitar 1000 binatang ajaib telah naik dari dunia lapisan pertama ke dunia lapisan kedua. Untuk berpikir bahwa Kong Lan bisa menjadi bagian dari 1000 ini dan juga mencapai tahap Raja Iblis level 9, dia pasti salah satu yang berbakat yang disebutkan oleh Suo Yan sebelumnya. Kong Lan, kecepatan kultivasi Anda memang sangat cepat, Qin Yu berseru dan menyeringai. Orang itu dengan rendah hati menjawab, guru, itu hanya karena saya beruntung. Kelas Dewa Iblis adalah ukuran kualitatif dari potensi bawaan mereka setelah menghabiskan 100.000 tahun untuk berkembang dari Iblis normal level 8 menjadi Raja Iblis level 9 bukanlah sesuatu yang akan kubanggakan. Memang benar hampir 100.000 tahun telah berlalu sejak kematian Kaisar Niyang. Haha, kamu tidak perlu mengatakannya dengan rendah hati. Di dalam lapisan dunia pertama bukankah ada binatang ajaib yang masih merupakan iblis normal level 7 dalam ratusan ribu ketenangan? Qin Yu tertawa dan dengan santai mengguncang ucapan mencela diri pria itu. Orang-orang itu menjadi berpuas diri dan malas karena kesempatan majikan untuk memberi mereka tugas akan berkurang. Kong Lan mengerutkan kening, jelas tidak menyukai beberapa pemalas ini. Ini adalah pertama kalinya Qin Yu pernah mendengar hal seperti itu. Semakin rendah kekuatan binatang, semakin kecil kemungkinan tuannya memberi mereka tugas, yang berarti mereka akan memiliki lebih sedikit kesempatan untuk menyenangkan tuannya. Ini mendorong mereka untuk berpuas diri dan Meng berjubah putih berkata, kakak laki-laki Kong Lan benar. Banyak dari Atlas yang menyukai konsep ini, tetapi sebagian besar lainnya juga tidak ingin menghabiskan masa hidup mereka dengan terjebak dalam Atlas. Mereka juga ingin pergi ke dunia luar dan menguji diri mereka sendiri, menjelajah dan melakukan perjalanan dengan Sang Master. Hanya orang-orang yang bekerja keras dan berkultivasi dengan teliti dengan bersemangat bersaing untuk mendapatkan lebih banyak peluang dari master hingga pekerjaan tertentu di atas dunia. Qin Yu memberi mereka senyum tipis, dia juga bisa berempati dengan keinginan mereka. Siapa yang ingin menjalani tahanan rumah seumur hidup mereka tanpa pernah melihat dunia luar? Sebuah cahaya memasuki pikirannya saat sesuatu menarik minatnya. Katakanlah Kong Lan, Anda pasti sudah mengenal banyak orang selama beberapa tahun ini. Berapa banyak binatang ajaib yang naik dari lapisan dunia kedua ke lapisan ketiga? Kong Lan menunjukkan ekspresi bijaksana dan menjawab, guru, saya hanya mendengar ini dari generasi tua dunia lapisan ini. Mereka mengatakan bahwa langkah antara Raja Iblis level 9 ke Kaisar Iblis level 1 seperti membandingkan Menara Babel dengan selembar kertas. Kesulitan untuk menerobos dari Raja Iblis tingkat 9 ke Kaisar Iblis tingkat 1 berada di luar imajinasi. Dari 100.000 tahun ini hanya satu Raja Iblis yang berhasil naik ke dunia lapisan ketiga. Hanya satu, dia akhirnya merasa seperti dia benar-benar bisa memahami tingkat kesulitan menerobos dari tahap Raja Iblis puncak ke tingkat terendah dari tahap Kaisar Iblis meskipun perbedaannya hanya satu langkah. Kong Lan menjelaskan, tuan, jumlah Raja Iblis di Atlas hanya antara 20 dan 10. Untuk memiliki bahkan satu terobosan dari lapisan kedua ke lapisan ketiga dari lot itu sudah merupakan kejadian yang luar biasa. Dalam keadaan normal hanya satu dari 100 yang akan menjadi Kaisar Iblis. Setelah jeda singkat, Qin Yu tiba-tiba bertanya kepadanya, Kong Lan, jika saya membiarkan Anda melawan seorang Kaisar Iblis, apakah Anda memiliki kepastian dalam kesuksesan Anda? Kong Lan segera menggelengkan kepalanya sebagai penyangkalan tidak. Qin Yu mulai menurut pendapatnya monster dewa kelas menengah di tahap Raja Iblis level 9 seperti Kong Lan harus setara dengan binatang dewa kelas menengah di tahap Kaisar Iblis level 1, yang berarti orang itu pasti akan mengalahkan binatang ajaib Iblis tingkat 1. Bukankah Kaisar Iblis dari binatang ajaib memiliki kekuatan yang sama dengan Kaisar Abadi? Tapi Kong Lan cukup teguh pada peluangnya dengan seorang Kaisar Abadi daripada seorang Kaisar Iblis. Segera orang itu memberikan jawabannya, tuan, siapapun yang mampu mencapai tahap Kaisar Iblis setidaknya adalah binatang ilahi. Hanya binatang ilahi yang memiliki bakat dan potensi yang baik karena kemungkinan terobosan ke tahap Kaisar Iblis terlalu besar menjadi rintangan bagi semua binatang. Itulah mengapa saya tidak memiliki kesempatan melawan Kaisar Iblis.
Kong Lan berhenti sejenak lalu dengan hati-hati mengukur kata-katanya. Untuk seorang mistik abadi bagaimanapun saya memiliki sekitar 50% kesempatan untuk menang. Tapi itu akan tergantung pada equipment mereka. Jika peralatan mereka biasa aku bisa menang dengan sangat baik, tapi jika yang abadi memiliki armor kelas terbaik, senjata dan sebagainya, aku mungkin tidak bisa mengalahkan yang abadi apalagi membunuh. Pundak Kong Lan terlihat mengendur saat dia menghela nafas. Dia berkata, itu karena senjataku lemah dan berkualitas buruk. Pria itu tampak sangat sedih karena memiliki ekspresi tak berdaya dan malu di wajahnya. Qin Yu di sisi lain terkejut mengetahui hal ini. Dia segera memeriksa perlengkapan Kong Lan, lalu semua perlengkapan semua binatang di dunia lapisan kedua. Hasilnya mengejutkan Qin Yu sekali lagi. Equipment terbaik di Kong Lan adalah item immortal bermutu tinggi, sedangkan senjata terbaik di seluruh lapisan dunia kedua dari Atlas hanyalah senjata kelas abadi kelas tinggi. Tidak ada satupun peralatan kelas abadi kelas atas yang ditemukan. Dan Meng segera menjelaskan mengapa demikian ketika master sebelumnya Kaisar Ni yang memperoleh Atlas kekuatannya sudah berada pada tahap mistik abadi. Pada saat dia pertama kali menangkap kami, tujuannya hanya untuk mengisi lapisan dunia pertama dan kedua dari Atlas. Baginya kami hampir tidak berguna. Dia tidak bisa diganggu untuk menggunakan kami dan lebih suka menggunakan Kaisar Iblis dari dunia lapisan ketiga hampir sepanjang waktu. Qin Yu berbalik menghadap dan Meng. Wanita itu adalah seorang veteran di antara Raja Iblis level 9 dan harus mengetahui banyak urusan tentang Atlas. Dia tidak akan berguna bagi kita Raja Iblis, jadi tentu saja kita tidak akan memiliki banyak perlengkapan tempur yang bagus. Hanya saja Kaisar Ni yang terlalu kaya pada saat itu. Dia telah melemparkan beberapa perlengkapan abadi tingkat tinggi dan menengah ke dunia lapisan kedua dan juga membuang beberapa perlengkapan kelas menengah ke bawah ke dunia lapisan pertama. Dan Meng mendesah karena cemburu. Aku bisa memprediksi bahwa Kaisar Iblis dunia lapisan ketiga seharusnya memiliki perlengkapan terbaik. Karena Kaisar Ni yang paling sering menggunakannya, mereka akan memiliki senjata kelas terbaik, armor dan pernak-pernik lainnya. Qin Yu tersenyum tipis lelucon. Apa ini? Akankah orang waras mereka memberikan perlengkapan yang lebih baik kepada bawahan yang lebih lemah daripada yang lebih kuat? Dia bisa mengikuti alur pemikiran Kaisar pada saat itu. Kaisar pada saat itu sudah menjadi Kaisar Abadi dan Pedang Abadi jelas binatang buas dari lapisan dunia pertama dan kedua adalah keberadaan yang tidak substansial baginya yang telah dia tangkap hanya untuk menunjukkan kehebatannya. Tentara elit sebenarnya dari pasukannya adalah Kaisar Iblis dari dunia lapisan ketiga. Dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas memuji kekuatan menakjubkan di dunia lapisan ketiga. Wajahnya berkilau dengan harapan. Dunia lapisan ketiga, saya sangat menantikannya. Dia bisa membayangkan sosok heroik dari Kaisar Iblis dengan perlengkapan dan kekuatan gigi mereka dengan setidaknya perlengkapan abadi kelas atas bahkan mungkin perlengkapan ilahi. Tapi dia tahu itu adalah tujuan yang jauh bagaimanapun juga untuk membuka dunia lapisan ketiga dari Atlas akan membutuhkan seorang Kaisar Abadi atau kekuatan yang setara. Dia berpikir jangan terburu-buru, saya perlu mengambil langkah demi langkah dengan hati-hati, bahkan bangunan termegah pun dibangun dari meletakkan fondasinya. Dengan 1800 Raja Iblis yang saya miliki, saya harus menjadi kekuatan yang tangguh di prefektur Teluk Indigo ini. Pasukan di bawah komandonya harus sebanding dengan kekuatan sekolah pedang giok dari provinsi Silverstream. Bagaimanapun juga kepala sekolah hanyalah pedang mistik level 1 yang abadi. Kong Lan, kamu adalah yang paling tangguh dari lapisan kedua dunia Atlas ini, jadi aku akan memberimu satu set senjata dan baju besi kelas atas yang abadi. Qin Yu menarik set yang ditentukan dengan lambaian tangannya dari cincin es terang. Seketika dua item bersinar muncul dan melayang di depan Qin Yu. Mereka adalah item divisi penyerangan dan divisi pertahanan. Itu merupakan item kelas abadi kelas atas. Kong Lan gemetar karena terkejut tapi segera mengguncang dirinya sendiri lalu berlutut untuk menghormati dan berterima kasih. Terima kasih terbesar saya untuk Master. Dia menerima barang-barang itu dengan anggun saat dia berlutut dengan satu lutut ke bawah dan tangannya di atas dan ke depan menerima tindakan anggun tuannya lalu menyimpannya.
Dan Meng dan Tu Gang, kalian berdua hanya sedikit lebih rendah dari kekuatan Kong Lan. Aku akan memberimu senjata kelas abadi kelas atas untuk saat ini. Di masa depan ketika Anda telah membuat pencapaian yang lebih besar untuk saya, aku akan memberimu lebih banyak hadiah. Dengan gelombang lain, Qin Yu menarik beberapa melengkapi abadi kelas atas dari cincinnya dan Meng dan Tu Gang langsung kegembiraan terlihat jelas di wajah mereka. Ini adalah pertama kalinya tuan mereka menunjukkan kemurahan hati seperti itu, dan item kelas abadi kelas atas bagi mereka tampaknya majikan baru mereka jauh lebih baik dalam banyak hal daripada majikan sebelumnya. Masih pusing karena kegembiraan keduanya memilih satu senjata yang paling cocok untuk mereka sendiri. Nah, kalian semua adalah binatang dewa dan sekarang Anda memiliki senjata yang sesuai. Saya bertanya, ini seberapa yakin Anda dalam menang melawan level 1 mistik abadi? Qin Yu bertanya dengan senyum unik. Seorang mistik abadi level 1, saya sangat yakin dengan kemampuan saya untuk menang melawan orang seperti itu. Kong Lan berkata dengan percaya diri. Dengan senjata dan baju besi abadi kelas atas, kemampuan tempur barunya setidaknya 2 kali lipat dari kemampuan tempur aslinya, jadi berurusan dengan mistik abadi level 1 bukan lagi tugas yang sulit. Dan Meng dan Tu Gan juga mengungkapkan pendapat mereka. Lalu bagaimana dengan pedang mistik level 1 abadi? Ketika seseorang ingin membandingkan mistik abadi normal dengan pedang abadi yang setara, seseorang tidak begitu saja membandingkannya. Mereka adalah dua entitas yang sangat berbeda. Ekspresi wajah ketiganya langsung membeku. Tidak ada lagi yang bisa ditambahkan dan tidak bisa berkata-kata sama sekali. Berurusan dengan pedang mistik tingkat abadi adalah tahun cahaya berbeda dari berurusan dengan mistik abadi normal, dan bahkan mereka tidak yakin mereka bisa mengalahkan yang pertama. Dari serangkaian pertanyaannya, Qin Yu akhirnya memahami sejauh mana kekuatan yang dimiliki bawahannya. Kong Lan, aku ingin kalian bertiga tinggal di sini di mansion abadi Batu Giok sementara aku membantumu memperbaiki, meningkatkan dan membiasakan diri perlengkapan kelas atas barumu. Setelah kamu berhasil, aku akan membawamu bersamaku ke dunia luar. Qin Yu berkata dengan senyum gembira. Bawa mereka ke dunia luar. Wajah ketiganya bersinar seperti lampu dan mata bersinar dengan kemegahan. Berapa lama mereka tinggal di dalam atlas tanpa berada di bawah sinar matahari? Berapa lama mereka sangat menginginkan itu? Baiklah, kalian semua harus pergi ke rumah abadi Giok saya dan memilih tempat sehingga Anda dapat berlatih dengan perlengkapan baru Anda. Qin Yu mengatakan finalitas. Tentu saja Tuan. Trio itu mengikuti Qin Yu dan segera pergi melalui gerbang dunia lapisan kedua. Di mansion abadi Giok, Qin Yu berdiri tak bergerak di samping air mancur yang sudah dikenal. Dia menatap ke arah air mancur tetapi tidak melihatnya, dia menatap ke ruang yang jauh di suatu tempat di kejauhan. Sudah saatnya aku memulai perjalananku. Dia merenung dan memperkirakan inilah saat yang tepat untuk meninggalkan planet bulan ember ini. Setelah 3 hari, Kong Lan dan 2 lainnya telah menyelesaikan penggabungan dan penggunaan perlengkapan baru mereka yang diberikan kepada mereka oleh Qin Yu. Sekarang mereka dapat menyampaikan kekuatan penuh dari kekuatan mereka dengan perlengkapan baru mereka, dan pada saat ini dia memutuskan untuk akhirnya meninggalkan rumah abadi Giok bersama mereka. Waktu terus berputar. Selama ini 3 keluarga besar Ember Moon berada dalam kondisi kacau. Kematian 5 Dewa Emas Agung dari Sekolah Pedang Giok termasuk sesepuh generasi kedua Yu Dian dan 4 murid generasi ketiga. Selain itu, Yu Dian juga berasal dari Sekolah Pedang Giok. Dia adalah seseorang yang dipuji oleh Kaisar Yu dan di dalam wilayah Sekolah Pedang Giok otoritasnya adalah yang kedua setelah guru sekolah dirinya sendiri. Ketika kematian Yu Dian diketahui oleh Sekolah Pedang Giok planet Timbal Merah, berita itu membuat mereka terguncang. 5 praktisi Sekolah Pedang Giok generasi kedua saat ini sedang mondar-mandir di aula utama seperti harimau mengintai, masing-masing menunjukkan wajah kesal. Suasana di aula sangat tegang, tidak ada satupun yang tenang. Setiap generasi kedua dari Sekolah Pedang Giok adalah tetua di sekolah mereka dari 85 sudah berkumpul, yang berarti masalah kali ini adalah yang paling penting. Kakak laki-laki tertua kami pernah mendengar tentang kematian saudara bela diri Yu Dian, tapi guru sekolah kami saat ini bersama dengan senior Qian Qi memurnikan pil abadi di Pil Creation Hall.
Dia belum mendengar tentang ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang pria parubaya dengan jubah kekuningan menyuarakan pikirannya. Pria itu adalah anak tertua ketiga dari 8 bersaudara generasi kedua. Kakak ketiga, kamu bertanya padaku apa yang harus kita lakukan, tapi aku seharusnya bertanya kepadamu bagaimana aku tahu apa yang harus kita lakukan. Seorang pria muda berkepala adil menggelengkan kepalanya berulang kali. Masalah ini juga melibatkan kematian murid saya Hang Yu. Aku juga sangat marah. Jangan berpikir aku tidak akan merasakan empedu di mulutku tentang ini juga. Aku juga memiliki perut yang penuh dengan api yang ingin aku ludahi pada si pembunuh. Sekarang Yudian sudah meninggal. Tidak hanya 5 saudara terdekat dan generasi yang sama yang berkumpul, 2 bersaudara yang jauh dari rumah juga bergegas kembali. Masalah ini berkaitan dengan identitas Yudian. Saudara laki-laki mereka adalah aset berharga Kaisar Yu. Membiarkan Yudian menemui ajalnya bisa mendatangkan murka Kaisar Yu yang akan menghujani kepala semua orang di sekolah pedang giok. Kami hanya bisa menunggu sekarang sampai Qian Qi senior dan tuan kami menyelesaikan penyempurnaan pil abadi mereka. Seorang tetua parubaya yang duduk di salah satu sudut bergumam, bahkan tuan kita menghormati yang senior dan tidak perlu dikatakan lagi, alkimia dan penyempurnaan pil membutuhkan perhatian penuh, bahkan gangguan sekecil apapun dapat mengakibatkan kegagalan dan itu adalah tanggung jawab yang tidak dapat kita lakukan. Jadi pesan transfer suara ke tuan kita jelas tidak mungkin. Katakanlah jika penyempurnaan gagal, senior Qian Qi akan sangat marah. 4 lainnya terkekeh pahit pada prospek itu. Apa yang bisa mereka lakukan berempat sekarang sebelum kematian Lu Chao? Dia secara eksplisit mengatakan bahwa lawannya adalah satu-satunya serigala yang mampu menjatuhkan formasi pedang 5-point chain milik 5 orang mereka. Kemungkinan besar kekuatan lawan tidak kurang dari tuan kita. Aku takut bahkan dengan kita berlima hasilnya akan tetap sama, kita semua akan binasa. Kakak laki-laki tertua mereka menggosok ulu hati pada sakit kepala yang meningkat yang mengancam untuk keluar. Hanya memikirkan tentang pesan tidak menyenangkan itu sudah cukup bagi orang-orang di aula yang gelisah. Tidak diragukan lagi mereka akan mati dengan mudah. Orang-orang yang hadir semuanya tampak menciut memikirkan tentang pemandangan yang akan dimainkan dari pesan Lu Chao. Mematahkan pikiran yang lain, seorang pria parubaya yang sebelumnya diam yang duduk di kaki pilar membuka mulutnya. Kecuali kita mendapat bantuan dari kepala sekolah dan dewa emas tingkat 9 lainnya di sekolah kita, termasuk ahli lain dari faksi Kaisar Yu yang saat ini berada di galaksi arus perak. Hanya dengan bantuan mereka akan ada kepastian untuk menghapus musuh. 4 lainnya tidak bersuara untuk mengumpulkan para master di dalam sekolah pedang giok serta para ahli di luar pintunya akan membutuhkan seseorang dengan otoritas yang lebih besar dari orang-orang seperti mereka. Seseorang yang memiliki otoritas untuk memerintahkan dan mengumpulkan semua ahli di faksi Kaisar Yu di dalam galaksi aliran perak adalah tuan mereka Yu Qingzi. Dia adalah seseorang yang dikirim ke sini ke galaksi aliran perak sesuai perintah langsung Kaisar Yu. Bahkan jika tuan yang akan bertindak, saya khawatir kerugian masih akan besar. Kakak laki-laki yang berdiri paling dalam dari gerbang aula merenung. Pria parubaya yang sama di pilar merenung, jika senior Qian Qi tidak keberatan bertindak dengan kami maka konfrontasi tidak akan terlalu sulit. Dia melihat ke atas dan menatap mata yang lain yang semuanya memiliki kedipan cahaya literal di mata mereka. Kaisar senior dan abadi Qian Qi bukanlah lelucon. Di bawah arahan Kaisar Yu ada 36 penguasa di mana Qian Qi adalah anggota yang kekuatannya jauh melebihi Yu Qingzi. Xin berpindah di sudut kota yang sepi adalah rumah bangsawan klan Liu yang jauh dari rumah. Rumah bangsawan ini biasanya jarang digunakan oleh kepala keluarga karena dia terlalu sibuk dengan urusan klan dan jarang menghabiskan waktu di sini. Namun baru-baru ini dia sering datang ke kamarnya. Seorang pria sendirian di dalam kamar manor mendesah pelan bergumam pada dirinya sendiri, bagi klan kecil kita untuk bercampur dengan konflik kekuatan besar seperti menaiki rakit kayu di tengah topan. Suatu saat kapal itu terbalik dan penumpangnya akan tenggelam. Selama beberapa hari mendatang sejak pertempuran besar di atas kota antara sekolah pedang giok dan paman bela diri Qin Yu telah membuat patriark khawatir siang dan malam tentang konsekuensinya.
Jika klan beroperasi dan melanjutkan seperti biasa, mereka akan tetap menjadi klan kecil di planet kecil dan bergantung pada terlalu banyak klan lainnya. Dengan perkembangan terkini, jika dipelihara dengan baik, mereka bisa mendapatkan dukungan dari faksi Qin Yu atau sekolah pedang giok. Mendapatkan salah satunya memungkinkan klan kecil seperti mereka untuk maju dengan pesat. Tuan Liu, suara hambar terdengar di sekitar rumah bangsawan. Patriark yang sebelumnya pendiam itu memulai. Dia tahu suara ini itu adalah suara tamu terhormat klannya dengan nama Qin Yu. Selamat datang Tuan Qin, mengapa tidak datang dan bergabung dengan saya untuk minum teh? Liu Han tersenyum tipis kepada siapapun secara khusus sambil mengalihkan pandangannya dari pintu ke ruang udara di atas. Begitu dia berkedip dan membuka kelopak matanya lagi untuk ketiga kalinya, saat itu Qin Yu melangkah ke halaman manor dengan 3 petugas lainnya di belakangnya. Saat sang patriark Liu Minghan menatap ketiganya mengikuti Qin Yu selangkah di belakang, irisnya berkontraksi karena terkejut. Tuan Qin Yu ini sudah memiliki kelompok bawahan baru yang kekuatannya tidak dapat saya rasakan. Tangan Minghan membeku sesaat sebelum meletakkan cangkir tehnya kembali. Beberapa waktu yang lalu dia masih bisa melihat tingkat kekuatan kelompok bawahan sebelumnya, tapi sekarang dia tidak bisa. Tuan Qin, saya senang Anda baik-baik saja. Dalam pertempuran udara di atas taman bambu aku mengkhawatirkan yang terburuk, tapi untungnya aku melihatmu tidak terlalu terluka. Minghan berdiri untuk menerima tamunya dan menunjukkan perhatiannya. Ayo silakan duduk dengan saya. Minghan menunjukkan Qin Yu ke kursi di seberangnya lalu segera duduk. Patriark itu memandang dengan bingung ke teman-teman Qin Yu. Tuan Qin, orang-orang ini. Tuan Liu, Anda sadar bahwa 5 keabadian emas menyerang? Jika bukan karena bantuan paman bela diri, saya akan kehilangan nyawa saya. Klan saya sangat mengkhawatirkan keselamatan saya, jadi mereka mengirim 3 ahli untuk mengawasi saya. Dia tahu dia tidak bisa membocorkan petunjuk apapun tentang atlas yang dimilikinya. Petunjuk itu sendiri akan mempengaruhi gerombolan orang untuk membunuhnya. Karena itu, jika itu keluar, tidak hanya laki-laki tetapi faksi Kaisar Abadi seperti Yu dan Xuan serta Kaisar Iblis dan Iblis lainnya juga akan merampok dan membunuhnya. Untuk itu, saya penasaran ingin tahu di mana klan Tuan Qin. Baik, Anoyans mengerutkan alisnya saat dia menatap dingin ke arah Patriark. Tuan Liu, mungkinkah Anda sadar bahwa Anda terlalu banyak mencampuri urusan saya? Minghan bergidik tanpa sadar dan buru-buru mencoba memperbaiki situasi. Maafkan saya yang terdalam, saya terlalu sombong. Situasi canggung telah berlalu. Qin Yu tersenyum penuh arti. Tuan Liu, apapun yang perlu Anda ketahui akan saya informasikan, selain itu Anda tidak boleh membongkar. Tentu saja. Minghan mengangguk penuh semangat, keringat dingin mengucur di punggungnya. Dia bisa merasakan udara misterius tentang tamunya yang terhormat yang sebelumnya tidak ada, yang tidak bisa dia letakkan di lidahnya tetapi tetap menyebabkan tenggorokannya mengepal. Tanpa dia ketahui, aura ini adalah produk dari jiwa Qin Yu yang menyatu dengan air mata meteoriknya. Tuan Qin, Anda tahu bahwa dalam waktu setengah bulan 3 klan besar Ember Moon akan berkumpul untuk acara abad ini, kontes arai teleportasi yang akan memutuskan klan untuk mengontrol susunan untuk abad berikutnya. Jika Tuan Qin punya waktu, silakan datang menonton kontes. Minghan dengan lancar dan bijaksana mengubah topik pembicaraan. Baiklah, jika saya punya waktu saya akan datang. Qin Yu tersenyum pada Patriark menyadari retretnya yang bijaksana. Tuan Liu, saya harus minta maaf. Taman bambu adalah sesuatu yang telah Anda berikan kepada saya, namun saya membiarkan beberapa pembuat onar menyebabkan kekacauan di dalamnya. Permintaan maaf. Minghan tertawa tidak sedikit pun marah. Masalah ini tidak bisa disalahkan pada Tuan Qin. Klan saya memiliki bangsawan lain di distrik lingkaran putih. Beberapa hari yang lalu saya telah memerintahkan manor itu untuk dibersihkan dan disiapkan untuk tempat tinggal Anda. Qin Yu dengan sigap menerima undangan Patriark. Terima kasih banyak, kalau begitu dia segera berdiri. Tuan Liu, ini saatnya saya pergi. Jangan khawatir, saya sudah memetakan lokasi distrik lingkaran putih dengan kekuatan spiritual saya dan tidak perlu bantuan untuk menavigasi ke sana.
Kemudian berbalik dan memimpin ketiga bawahannya untuk pergi. Tepat saat dia melangkah keluar dari pintu gerbang istana, dia berbalik menghadap Ming Han dan berkata, "Tuan Liu, jika Anda melihat murid saya Liu Hansu, beritahu dia bahwa dia harus melakukan perjalanan ke istana White Circle untuk menemuiku." "Baiklah, saya akan segera menginstruksikan dia untuk menemui Tuan Qin." Qin Yu tersenyum terima kasih lalu melangkah menjauh dari gerbang. Bagi para Siuzenis tidak sulit untuk mendapatkan rumah bangsawan dan tanah, tetapi White Circle Manor memiliki banyak tumbuhan langka dan harta karun botani yang dengan senang hati mengejutkan Qin Yu mengingat rasa sakit yang luar biasa yang harus dilalui oleh Patriark untuk mendapatkannya dan memberikannya kepada Qin Yu. Sambil menyesap teh hijau, Qin Yu duduk dengan tenang di aula utama manor barunya menunggu muridnya tiba. Dalam waktu singkat sosok yang akrab dengan cepat masuk dari gerbang utama manor. Hansu setengah berlari dan setengah berjalan lalu berlutut di depan tuannya. Murid yang rendah hati ini menyapa tuannya. 1 dekade yang lalu Qin Yu sangat menyarankan Hansu untuk bekerja keras, ini pada gilirannya membangunkan Hansu dari pingsannya berjemur di pancaran cahaya tuannya dan mulai berlatih keras. Sejak menerima dukungan tuannya dengan mereformasi saluran meridiannya dan pasokan batu elemen suci yang hampir tak terbatas untuk pelatihannya, kecepatan kultivasinya sangat mencengangkan. Dalam waktu 1 dekade Hansu telah berkembang dari tahap awal Yuanying ke tahap Kongming menengah. Qin Yu menyipitkan matanya dan dengan hati-hati memeriksa tubuh Hansu dan senyum yang nyaris tak terlihat menyentuh bibirnya. "Sepertinya Anda benar-benar menghabiskan dekade terakhir ini dalam latihan keras. Sekarang saya bertanya kepada Anda, di antara rekan-rekan di generasi Anda siapa yang terkuat dan paling terampil?" "Mulai hari ini dari generasi saya yang terkuat berada di panggung Kongming Tengah termasuk saya sendiri." Kilatan kebanggaan sesaat melintas di wajah Hansu saat dia melanjutkan, "Tapi dalam waktu 1 dekade lagi murid ini akan memiliki keunggulan absolut atas semua rekan lain dari generasi saya." Dia tiba-tiba teringat dia belum pernah melihat muridnya dalam 10 tahun terakhir ini. Tidak hanya mengabaikan muridnya, dia gagal mengajar muridnya dengan cara yang benar untuk berkultivasi dan sekaligus dia merasa telah gagal sebagai guru Hansu. Seolah-olah untuk menebus tugasnya sebagai master, dia dan Hansu berbicara lama di mana banyak masalah tentang pelatihan Hansu diselesaikan. Pada waktunya malam telah tiba, Qin Yu duduk sendirian di kamar tidur utama manor. Dalam penglihatannya ada rampasan dari 5 keabadian emas yang sebelumnya bertarung dengannya di ruang udara kota Liu Feng. Karena peristiwa disebarkan dari yang lain, dia tidak punya waktu untuk memastikan barang yang dijatuhkan dari pertempurannya, jadi memutuskan untuk memeriksanya sekarang. 4 keabadian emas secara kolektif menyumbangkan sekitar 5-600 juta ke Qin Yu. Menurut petunjuk di dalam cincin interspatial Lu Chao, rekan Yu Dian ini adalah praktisi pedang giok generasi kedua yang bertanggung jawab atas keuangan dan perdagangan sekolah. Nampaknya di antara mereka berlima posisi Yu Dian lebih tinggi dari yang lain. Didorong oleh rasa ingin tahu, Qin Yu mengirim kekuatan spiritualnya ke dalam ring untuk memeriksa isinya. Qin Yu menarik napas tajam, matanya melotot. "Ada jauh lebih dari yang saya perkirakan. Di dalam cincin interspatial ada gunungan aset volume yang sangat besar." Membuat Qin Yu takjub, tidak termasuk item magis dengan batu elemen suci saja jumlah totalnya melebihi 1 miliar. Apa yang tidak diketahui Qin Yu adalah kekayaan sekolah pedang giok dan posisi petugas keuangan digantikan oleh generasi selanjutnya. Pasalnya Yu Dian sebentar lagi akan berangkat sekolah. Kekayaan sekolah sudah diserahkan kepada guru sekolah, meski begitu kekayaan Yu Dian sendiri sudah mengkhawatirkan. Ketika dia melanjutkan penyapuan isinya secara kasual, dia menemukan sebuah penemuan yang menarik. Ini adalah Qin Yu buru-buru menarik slip giok dan memeriksa item ini lebih dekat. Itu adalah peta bagan bintang. Sekarang apa hal yang paling diinginkan Qin Yu ini adalah grafik bintang. Dia telah dengan sedikit usaha memperoleh bagan bintang dari bidang bintang teluk indigo, tetapi slip ini berisi peta seluruh alam abadi. Tunggu, peta ini tidak sedetail yang sebelumnya, tapi tampaknya memiliki rute utama dari bintang-bintang di alam abadi. Dengan peta ini saya tidak akan khawatir tersesat saat bepergian. Dia tidak bisa menghapus senyum puas saat dia melihat penemuan ini.
Benda ajaib dari 5 dewa emas tidak sama dengan benda yang ditemukan di cincin ketiga utusan itu. Masih menyeringai gembira seperti anak kecil di hari Natal menemukan lebih banyak hadiah dari yang diharapkan. Peta ini benar-benar kejutan gembira yang tiba-tiba peta ini adalah hadiah yang diberikan Kaisar Yu kepada Yu Dian untuk pekerjaan baiknya saat berada di pesawat Blue Solar. Tapi sekarang itu telah jatuh ke tangan Kim Yu. Di sisi lain planet daun merah sekolah pedang giok green pintu batu aula alkimia utama perlahan terbuka dari dalam muncul wajah kemerahan Yu Qingzi dan pria lain yang sedikit lebih tua di belakangnya. Di luar pintu ada 7 murid generasi kedua dan hampir menjadi gila karena khawatir. Juru bicara mereka yang tertua memanggil dengan panik kepada tuannya. Di hadapannya ada 7 murid langsungnya. Dia tahu banyak dari ke-7 orang itu berada di tempat yang jauh dari sekolah, tetapi apa yang terjadi yang akan memaksa mereka untuk berkumpul di sini? Qingzi memandang masing-masing muridnya secara bergantian lalu wajahnya jatuh. Apa yang sedang terjadi dan di mana Yu Dian? Kenapa dia tidak ada di sini? Tangisan Qingzi dipenuhi kecemasan. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.